Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik aja dan sehat selalu. Kembali lagi di channel aku. Ada Uni, ada apa? Ada cerita. Aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih video ini untuk kalian tonton. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Ada Uni, aku ucapin selamat datang. Dan jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video baru dari aku. Tentunya biar aku makin semangat dalam berkarya. Sebelum masuk ke cerita inti, aku mau nanya dulu nih. Siapa di antara kalian yang gak tahu burger dan gak suka burger? Pasti pada suka kan? Bahkan banyak banget yang favorit dengan makanan yang berasal dari negara Jerman ini. Roti bulat yang diisi dengan berbagai sayur, keju, sepotong daging, kemudian dicampur mayones dan saus. Enak sekali kan? Siapa yang gak tergoda coba? Tapi gimana kalau kamu dikasih burger dengan isian daging manusia? Kira-kira masih mau makan gak? Kalau aku sih ogah ya, serem banget. Nah, di episode Story Uni kali ini aku mau membahas tentang pembunuhan yang terjadi di Baltimore, Amerika Serikat, di mana pelaku pembunuhan tersebut membuat burger dengan isian daging korbannya sendiri. Jijik banget. Pria bernama Joe Metheny ini pernah menggegerkan publik gara-gara kasus pembunuhan yang menjeratnya itu, guys. Tepat di bulan Desember 1996 lalu, Joe Metheny ditangkap polisi dan pengakuan mengejutkan di sini mulai terungkap satu persatu. Lalu siapakah Joe Metheny ini? Dan apa motif pembunuhan yang dilakukan kepada para korbannya? Yuk kita langsung simak ke pembahasan. Joe Metheny ini lahir di Baltimore, Amerika Serikat pada tanggal 2 Maret 1955. Memiliki nama lengkap Joseph Roy Metheny. Dia tumbuh seperti wajarnya anak manusia lainnya. Setelah dewasa dan berkeluarga pada tahun 1994, Joy sempat bekerja sebagai supir ekspedisi. Dengan pekerjaannya ini, menuntut Joy untuk bepergian keluar kota untuk beberapa hari dan jarang di rumah. Dari istrinya ini, Joy memiliki satu orang anak. Nah, suatu hari nih guys, pada saat Joy pulang dari kerja, menemukan rumah kosong, gak ada anak dan istrinya. Tentunya Joy bingung, dalam hati bertanya kemana anak istri. Rumah tumben sepi kayak kuburan gitu ya, kurang lebih begitulah guys. Nah, si Joe Metheny ini berusaha mencari tahu di mana keberadaan anak dan istrinya ini, berusaha menghubungi pula. Dari pencariannya itu diketahui ternyata istri dan anaknya telah pindah ke kota lain dan sengaja meninggalkan Joy seorang diri. Kasian banget ya. Dan yang bikin Joy sakit hati, istrinya pergi ke kota lain dengan pria pilihannya. Ya berarti istrinya Joy ini telah punya selingkuhan. Ya siapa juga yang gak marah ya kalau cintanya dihianati oleh istri yang dicintainya. Kepergian Joy dan anaknya ini membuat Joy terpuruk, galau setengah dewa. Nah, rasa sedih dan tertekan ini membuat Joy sangat depresi. Kemudian alasan inilah yang membuat Joy melakukan tindakan kriminal, yaitu pembunuhan. Biasanya kan orang kalau lagi galau, lagi sedih, ada suka bisikan-bisikan dari setan yang mengajak untuk hal-hal negatif seperti bunuh diri atau membunuh yang lain. Istilahnya kayak balas dendam gitulah untuk meluapkan rasa sakit dan gak terima atas pengkhianatan, ya kan? Tapi tergantung juga, gak semuanya, tergantung iman. Nah, makanya kamu dekat-dekatlah dengan orang yang sehat mentalnya dan tentunya cukup iman. Hehe, kok jadi panjang jadinya. Yuk lanjut lagi ke ceritanya. Joe Metheny menjelaskan pada pihak kepolisian bagaimana caranya dia membunuh para korbannya. Nah, ingat ya, korban-korbannya. Artinya, korbannya di sini nggak cuma satu guys, tapi beberapa orang. Para korbannya ini adalah beberapa PSK dan tunawisma, yaitu orang yang nggak memiliki tempat tinggal. Biasanya mereka tidak memiliki rumah dan hanya tinggal di jalanan atau di bawah jembatan. Menurut pengakuan dari Joe Metheny, perbuatannya diawali sekitar 2 tahun sebelum dia ditangkap. Pembunuhan pertama yang dilakukan Joe Metheny ini pada saat pencarian anak istrinya dengan memeriksa rumah-rumah di tepi jalan dan bahkan sampai di bawah jembatan.
karena biasanya di situ dia menemukan istrinya konsumsi narkoba. Jadi istrinya ini candu narkoba gitu guys. Dan untuk mendapatkan narkoba itu, istrinya rela melakukan segala cara termasuk menjadi seorang PSK. Dalam pencariannya ini, Joy Metheny tidak menemukan anak dan istrinya, tapi justru bertemu dengan 2 orang tunawisma yang dia yakini adalah teman-teman dari istrinya itu, kan biasanya istrinya kan suka mampir di bawah-bawah jembatan gitu guys. Nah dalam pencariannya ini nggak ketemu, mungkin marah, capek, kesel, Joy Metheny melakukan pembunuhan. Nah dalam kemarahannya ini Joy Metheny membunuh 2 tunawisma tadi dengan menggunakan kapak. Karena tunawisma ini saat ditanya keberadaan anak dan istrinya, mereka tidak mengetahui. Jadi mungkin disangka Joy Metheny ini mereka coba menyembunyikan anak dan istrinya gitu ya guys. Nah setelah dibunuh, para korban ini lalu jasadnya dibuang di sungai. Dan akibatnya dari perbuatannya ini, Joy Metheny ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan selama 1,5 tahun penjara. Dan akhirnya dibebaskan karena pihak kepolisian tidak berhasil menemukan barang bukti korban. Setelah terbebas dari penjara, bukannya membuat Joy Metheny sadar, Joy Metheny melanjutkan perjalanan mencari Alkitab ke arah selatan. Bukan guys, beda cerita. Kalau itu ceritanya Sun Wukong ya, maaf. Lanjutkan untuk mencari keberadaan di mana anak istrinya ini. Nah, dalam pencariannya kembali ini, Joy Metheny melakukan pembunuhan kembali. Kali ini korbannya adalah 2 orang PSK. Motifnya antara lain adalah hasrat balas dendam. Jadi bukan hasrat yang lain ya, catat. Setelah membunuh kedua PSK ini, Metheny tidak membuang jasad korbannya ke sungai lagi seperti yang dia lakukan pada 2 korbannya waktu itu sebelum dia masuk penjara. Pada 2 orang tunawisma itu kan dibuang ke sungai. Nah kali ini enggak. Namun di luar dugaan justru dia membawa jasad korbannya ini, korban yang kedua 2 orang PSK ini dibawa pulang ke rumah. Jadi dibawa pulang, terus jasad korban ini dipotong-potong menjadi bagian-bagian kecil, terus menyimpannya di toples besar. Usai pembantaian kepada 2 PSK, dia tadi pulang dengan membawa potongan-potongan mayat korbannya ya. Dan yang disimpan di toples besar tadi itu disimpan di kulkas. Ya mungkin untuk stok makanan berapa hari gitu ya guys ya. Dia mencampur potongan-potongan daging manusia tadi dengan potongan daging babi. Jadi di mix gitu. Dan membentuknya menjadi roti-roti kecil. Agak jijik gitu ceritanya ya. Nah, gak lama kemudian Joy Metheny ini membuka toko barbecue kecil di Maryland. Dia menjual roti-roti kecil gitu dan burger dengan isian daging manusia. Nah, yang beli ini adalah orang-orang di sekitar toko Joy Metheny atau supir truk dan orang-orang yang lalu lalang di sekitar daerah situ lah guys. Tindakannya ini secara nggak langsung membuat orang-orang di sekitar daerah situ kan menjadi kanibal semuanya karena memakan daging manusia. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa daging itu daging manusia. Yang tahu ini ya cuman si Joy Metheny ini. Dalam pengakuannya, Joy Metheny ini setelah tertangkap, Joy Metheny mengatakan kepada polisi bahwa katanya tuh nggak ada satupun pelanggan yang mengeluhkan tentang daging itu. Jadi dagingnya tuh nggak ngerasa aneh, katanya tuh daging manusia mirip seperti daging babi. Jadi pembeli nggak ada yang curiga guys. Nah menurut pengakuannya ini, Joy Metheny sudah membunuh sebanyak 10 orang. Dan itu setelah ditangkap. Kalau dia belum ditangkap mungkin bisa lebih dari 10 ya guys ya. Ini akhirnya tertangkap pada tahun 1996. Korban terakhir yang membuat Joy Metheny ini berhasil diringkus polisi adalah seorang wanita bernama Rita. Dia berhasil kabur setelah diculik oleh Joy Metheny lalu melaporkan kepada pihak kepolisian. Dan kemudian polisi mendapati fakta mengerikan lainnya. Joy membunuh salah satu korbannya, kemudian memotong-motong tubuh korban, kemudian Joy menguburkan jasad si korban. Singkat cerita, setelah kejadian itu, 6 bulan setelah kejadian, si Joy ini membongkar kuburan jasad korbannya tadi. Dia kembali ke tempat itu, membongkar kuburannya, mengambil tengkoraknya, dan berhubungan seks dengan tulang belulang itu. Akhirnya Joy Metheny ditemukan bersalah dan dijatuhi hukuman mati guys. Namun dibatalkan pada tahun 2000, kemudian berubah menjadi vonis seumur hidup.
Pada tahun 2017, dia ditemukan tewas di sel penjaranya. Kasus ini sempat menjadi perbincangan di seluruh dunia kala itu. Bahkan pembunuhan ini menjadi salah satu kasus pembunuhan berantai yang paling menyeramkan, di mana pelaku pembunuhan menjadikan daging para korbannya menjadi hamburger. Ngeri sedep ya, aku aja ceritanya merinding sama sedikit mual. Nah, besok mesti hati-hati ya kan, kalau kalian mau beli burger di tempat yang kalian nggak kenal penjualnya juga nggak kenal, hati-hati, siapa tahu daging itu bukan daging sapi guys. Oke teman-teman, itu tadi story tentang Joy Metheny, seorang pembunuh berantai yang membuat hamburger dari daging manusia. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, dan akhir kata aku undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.